Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul Ramadan syahrul mubarakah wa rahmah wa maghfirah wa itqu minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah baru saja kita mendengarkan hasil keputusan sidang isbat bahwa insyaallah malam ini sudah masuk 1 Ramadan 1446 Hijriah. Itu berarti kita besok sudah mulai berpuasa Ramadan ya. Puasa hari pertama. Tentu kalimat yang paling tepat adalah ucapan marhaban ya Ramadan. Selamat datang bulan Ramadan. Dan secara pribadi juga keluarga saya menyampaikan selamat menunaikan ibadah Ramadan. Ya, ibadah Ramadan itu sangat banyak ya. Salah satunya adalah ibadah puasa Ramadan. Nah, malam pertama ini izinkan saya sedikit mengingatkan kembali tentang fikih Syam atau fikih puasa Ramadan, bahwa puasa Ramadan itu ada sedikit berbeda dengan puasa-puasa sunnah, di mana memang waktunya sudah ditentukan ayam ma'dudat, yaitu 1 bulan penuh ya. Di dalam bulan Ramadan ibadah puasa hukumnya wajib, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa seperti yang sudah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Saudara sekalian, ibadah puasa Ramadan ada rukunnya, ada syaratnya, dan ada sunnah puasa dan hal yang membatalkan puasa. Rukun daripada ibadah puasa Ramadan? Hanya ada 2 rukun ibadah puasa Ramadan. Yang pertama adalah niat. Ya, niat karena Allah. Ya, biasanya kalau di masjid-masjid ya dilafadzkan, nawaitu sama godin an ada ifadhi syahrul Ramadan hadisanati fardholillahi ta'ala. Ya, tentu niat yang utama ada dalam hati kita, berniat untuk ibadah puasa ya. Dan untuk niat ibadah puasa Ramadan itu ya wajib dilakukan di malam hari ya. Berbeda dengan puasa sunnah. Puasa sunnah itu bisa dilakukan di siang hari ya, sebelum masuk duhur. Tapi ibadah puasa Ramadan niatnya itu harus di malam hari. Yang kedua rukunnya adalah menahan makan dan minum dan segala sesuatu yang bisa membatalkan ibadah puasa, mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Itu aja 2 saja rukun daripada ibadah puasa Ramadan. Nah, kemudian syarat-syarat ibadah puasa Ramadan itu yang pertama adalah muslim. Ya, hanya orang Islam yang beriman yang dikena wajibkan, yang kena hukum wajib ibadah puasa Ramadan. Yang kedua adalah mumayyiz. Orang yang sudah paham tentang baik dan buruk, atau balik, sudah dewasa, yang mengetahui baik dan buruknya. Kemudian yang ketiga adalah dia mukim tentu ya. Faman syahida minkum syahra falyasum. Dia begitu masuk Ramadan ya, dia melihat bulan, dia menyaksikan bulan, dia mukim berada di tempat itu, bukan orang dalam keadaan musafir. Nah, lalu kemudian yang keempat, dia syaratnya adalah dia sehat jasmani dan rohani. Ya, orang yang sakit tidak kena wajib puasa ya. Jadi salah satu syaratnya itu. Nah, inilah termasuk orang yang syaratnya adalah orang yang tidak mampu. Yang tidak mampu itu sudah tua atau dalam keadaan hamil atau menyusui. Ini syarat wajibnya ibadah puasa. Kemudian yang ketiga, sunnah puasa. Sunnah puasa itu ada beberapa. Yang pertama adalah makan sahur. Itu sunnahnya, bahkan itu menjadi sunnah muakkadah. Ya, jadi mentakhirkan makan sahur. Jadi mentakhir kurang lebih 5-10 menit sebelum masuk atau terbitnya fajar itu disunahkan. Yang kedua, menyegerakan puasa, berbuka puasa. Nah, itu sunnah puasa. Kemudian menjaga lisan atau perbuatan dari hal yang tidak berguna. Nah, itu sunnah puasa ya. Kemudian hal yang bisa membatalkan ibadah puasa itu yang pertama adalah hilang akal atau gila ya, mabuk ya, itu otomatis batal puasanya. Termasuk muntah yang disengaja. Yang berikutnya tentu makan dan minum itu pasti batal. Jadi memasukkan sesuatu di dalam mulut sampai di kerongkongan itu batal ya. Termasuk merokok ya. Merokok itu juga termasuk membatalkan puasa. Dan yang berikutnya yang membatalkan puasa termasuk berhubungan ya, berhubungan suami istri itu batal, bahkan itu bisa terkena kifarat atau denda. Nah, kemudian muntah dengan disengaja. Nah, inilah saudara sekalian kaum muslimin dan muslim dimanapun berada, beberapa hal yang perlu kita perhatikan tentang fikih puasa dengan secara singkat.
Ya mudah-mudahan kita bisa juga membuka-buka kitab fikih yang lain ya. Ingat ibadah puasa ini sangat penting dan sangat banyak faedahnya. Nanti dalam waktu kita akan bahas hikmah daripada ibadah puasa. Demikian kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekali lagi marhaban ya Ramadan, selamat datang bulan suci Ramadan. Selamat menunaikan ibadah Ramadan termasuk ibadah puasa Ramadan. Mari kita lakukan ibadah-ibadah Ramadan dengan maksimal, terutama ibadah puasa Ramadan mudah-mudahan diterima dan dapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi fisabilillah fastabiqul khairat. Nasallu min Allah fadlan qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.